rabba si patokong, malilu si pagainga, mali si parappe, tas sila cakat tanga. Kan itu istilahnya. Si tak deceng, tas si tak ja, si riuk mendre, tas si riuk no. Istilahnya apa? Maka malilu si pagainga, kalau ada yang lalai, maka beri nasihat dia. Rabba si patokong, ketika ada yang jatuh, maka engkau angkat dia naik. Buat dia bangkit kembali. Dan inilah yang dipakai orang Cina. Ketika ada sahabat dan temannya jatuh, maka dia akan suplai bantuan, kemudian bisa bangkit kembali. Yopi di ogi esesa, atau mak balu, atau dangkang. Nah pada ogi mak balu, biasa na podang. Asal masuli itu balu, nakor aja belum melukor. Kalau orang Cina tidak, biar tidak ada barangnya, akan asang, angkat. Kenapa? Karena dia memikirkan jualan temannya. Ia nariasan, korap bay tawe, patokom. Siriuk mendre, saling membantu. Siriuk no, jangan saling menjatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta. Ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira. Qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatir rusul. وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kami muliakan dan kami takzimi seluruh anggota DPR yang sempat hadir, anggota DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami muliakan dan kami takzimi Ayahanda Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Sopeng beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir, yang kami muliakan Bapak Wali Kota Makassar, pribadi juga kepada Bapak Ilham Arif Sirajuddin, yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Bupati Sopeng beserta istri dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, para tokoh agama, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Ibunda selaku Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin, para guru besar, para orang tua kita, para tokoh agama, para alim ulama dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah halal bihalal tidak dikenal dalam dunia Islam, utamanya negara-negara di luar Indonesia itu tidak mengenal istilah halal bihalal, karena istilah ini diperkenalkan oleh Bapak Ki Wahab Hasballah ketika Insinyur Soekarno meminta untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa Indonesia beserta dengan tokoh politik karena terjadi keretakan internal dan ancaman keretakan negara pada saat itu. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin menggunakan istilah silaturahmi karena itu istilah biasa-biasa saja. Maka Ki Wahab Hasballah, salah satu muassis pendiri Nahdlatul Ulama, menggunakan istilah halal bihalal. Dari situ awal istilah ini muncul, sehingga di Arab tidak dikenal halal bihalal. Makanya ada yang menganggap istilah ini adalah bid'ah. Tapi jangan kita bersedih, karena istilah ini ternyata bercampur dengan makna yang sangat dalam. Jadi matandre marilalang maknana. Sekarang dirubah sedikit, kalimat ini kemudian biasa kita yang populer disebut dengan open house. Kadangkala ada yang open house tapi tidak open heart. Makanya halal bihalal ini kalau dikaitkan dengan maknanya itu menjernihkan yang keruh, meluruskan yang bengkok, menyambung yang putus, kemudian melembutkan yang beku. Nah, makanya kalau THR-nya belum cair ya bisa diincerkan. Dicairkan ya, dapat tahu masih ada. Tapi istilah ini kemudian kita gunakan. Kenapa kalimat halal bihalal itu dipakai kalimat ganda? Karena angka tahu
majama ilimanna, tapi dia nasi sumpung ngatinna. Halalkan dengan lahiriah, tapi harus diikuti juga dengan kalbu. Maka digandengkanlah dua kalimat, saling menghalalkan, bukan lahiriah saja, tapi juga dengan kalbu. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika jabat tangan, jangan lebih dulu melepaskan tanganmu dan lihat wajahnya, supaya apa? Kalbu kita terkoneksi dengan orang yang kita temani salaman. Sebab memang para pejabat kita tadi sudah menyampaikan bahwa memang pergeseran nilai sudah mulai muncul. Ini gara-gara politik sebenarnya. Tapi ya politik yang kami tahu pesan negara tempat Bakri Wahid biasa. Maka dia itu politik enak telu. Perlu Pak Bakri Wahid. Nareko politik tak ada akhlak. Makanya itu bahaya. Makanya mudah-mudahan nuansa Ramadan ini bulan ini istimewa, Pak. Kenapa? Karena bulan ini memiliki dua ibadah yang istimewa sekali. Yang pertama adalah puasa sunnah 6 hari. Yang banyak orang salah paham. Nasangi puasaan nangasona ukula Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Padahal hadisnya itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap ibadah itu dikali 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Makanya 30 kali 10 itu 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, makanya 60. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Makanya puasa Ramadan ditambah 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Karena nilai puasa itu yang dihitung. Nah, ini makanya ulama kita dari dulu ada yang kurang paham sekarang. Dia kira 6 hari ini sama 1 tahun. Dia nak puasa Ramadan tapi mau puasa Syawal, itu yang batal. Kemudian yang kedua, angkat tahu Pak, istimewanya ada sholatnya. Bulan Syawal bukan saja bulan puasa untuk 6 hari, tapi ada sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Sholat inilah Rasulullah 4 kali bersumpah, wallahi demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini dan dia memiliki utang, maka dia pasti melunasi utangnya. Yang kedua sumpahnya Rasulullah, ketika dia memiliki penyakit, pasti ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukan saja secara langsung, tapi bisa diobati secara mimpi. Maka saya dapatkan penjelasan itu juga di dalam kitabnya Membuku Dama, dalam kitab Al-Mughni. Ada anak muda di Mesir bisa diobati hanya melalui mimpi. Itu berkat sholat sunnah utama. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan pidato, atau tidak bisa memberi sambutan, suruh kerjakan sholat sunat ini kata Nabi, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menyampaikan sesuatu. Sholat ini hanya dikerjakan di bulan Syawal, dan itu jumlah rakaatnya adalah 8. Setiap 1 rakaat kita membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, dan jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Kerjakan 2 rakaat 1 salam. Setelah selesai 8 rakaat, kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah bihamdihi subhanallahul azim 70 kali. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga 70 kali. Ini sholat bisa dikerjakan sekali dalam bulan Syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita. Dan inilah sholat Nabi bersumpah 4 kali. Nah, makanya di sini banyak perantau. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Saya tadi baru tiba dari Manokwari. Pesawat tiba sore tadi, jam 4 lewat. Langsung ke sini. Makanya saya sampaikan, falsafah Bugis itu ada. Dan ini luar biasa, Pak. Sebenarnya Bapak Bupati tadi itu sudah menyempurnakan kalimat. Ia pesan atau tak luar biasa. Dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam. Padahal situngan banyak kalimat itu. Agak nasab. Rabba si patokong, malilu si pakainga, mali si parappe, tas sila cakatanga. Kan itu istilahnya. Si tak dekeng, tas si tak ja, si riu mendre, tas si riu no. Istilahnya apa? Maka malilu si pakainga, kalau ada yang lalai, maka beri nasihat dia. Rabba si patokong, ketika ada yang jatuh, maka engkau angkat dia naik. Buat dia bangkit kembali. Dan inilah yang dipakai orang Cina. Ketika ada sahabat dan temannya jatuh, maka dia akan suplai bantuan, kemudian bisa bangkit kembali.
Yopi di ogi esesa, oto mak baluk, to dangkang, na pada ogi mak baluk, biasa na podang, asa masuli tu baluk na korajo belum meljokolo. Kalau orang Cina tidak, biar tidak ada barangnya, agak nasang, angka. Kenapa? Karena dia memikirkan jualan temannya. Ia nariasang, korap bay tawe, patokom. Siriuk mendre, saling membantu. Tersiriuk no, jangan saling menjatuhkan. Nah, makanya ini yang luar biasa, Pak. Ya kuyule maka tani mas sayaro, itu luar biasa. Makanya parantau itu, makanya tomatot tadi lo nalengi baca-baca. Tapi baca-baca ya tidak untuk dipakai. Makadami, angka pakai mau pakai. Agak pesan lah, apa sulapa. Abu Bakar, tatun reloku, Umar rimon riku, Ali ri atauku, Usman ri adioku, nasalipuri nuru Muhammad, barakat doa la ilaha illallah, kumpayaku. Mungkin ada yang pakai di sini. Padahal itu bukan baca-baca, itu maknanya sangat dalam karena dia bersandar kepada sahabat Nabi. Kenapa dia mengatakan Abu Bakar tatun reloku? Apa maknanya? Abu Bakar itu as-siddiq. Maka pajok kay lampue kenro komonro pasti berhasil. Umar tatun rimonriku sandar di keberanian. Aja mau lari, nasabak ya kong ke masalah. Ko lari ko, dia muda api kampungmu mate. Onro ko, tahak ko, magai. Arwane de nasalai onronna. Maka itu yang disebut dengan Umar, karena Umar orang yang paling berani dari sahabat Nabi. Kemudian Ali riatokku. Kenapa Utsman di sebelah kiri? Ali itu adalah punya agama yang luar biasa. Makanya palayoli agama napa musapa waramparangnya. Utsman itu simbol kekayaan. Makanya pajok kay lampue sanre riko riana rawaran yang nenge. Kemudian palayoli agama na po Allah Ta'ala mursu napalinomo muda madam. Itu kuncinya narik komelo kololo mengibarakat na nabita. Tapi mega tau komelo ijoka yaro na baca lati somparana di na berhasil sahabat na kalasin ni tahu. Padahal hakikat ini makadami tahu orang tua dulu tidak mengatakan angka baca mu pakai, tapi dia mengatakan angka pakaian mu pakai. Pakaian itu bukan bacaan, tapi itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Dan itulah yang diistilahkan kemudian masyarakat Bugis dengan sulapapa. Dan itu kena semua. Tubuh kita juga dari 4 unsur. Ada api, ada air, ada angin, dan ada tanah. 4 unsur ini kemudian masuk dalam unsur sholat. Alifu tetong, harroko, mim sujud, dal tudam. Maka ketika dia berdiri dia adalah huruf alif. Ruku dia adalah huruf ha. Ketika dia sujud dia adalah huruf mim. Ketika dia duduk adalah huruf dal. Dan itu juga unsur pencipta Nabi atau situnganlah. Dan inilah simbol yang selalu dipakai ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Bugis. Dan itu diserap dari hadis dan ilmu tasawuf. Tapi ini mulai hilang. Karena dalam Islam ini kita mengenal beberapa ilmu, Pak. Di sini banyak guru besar kita. Dalam Islam ini kita kaji ada ilmu hikmah. Ini yang sering saya ceramahkan. Karena jarang penceramah mau menyentuh ilmu hikmah. Ya rotomatot tariolo pakai istilah pemali. Pemali ini tidak masuk dalam hukum Islam, tapi dia masuk dalam kaidah ilmu hikmah. Kenapa disebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang diambil dari ilmu maka disebut ilmu hikmah. Ilmu adalah ilmu, hikmah adalah ilmu. Tapi ketika ilmu yang didapatkan melahirkan ilmu, itu yang disebut dengan ilmu hikmah. Saya kasih contoh. Kenapa kalau kita makan dilarang melangkahi makanan? Kalau ada makanan di depan kita, tidak boleh ambil yang jauh. Biasa ada ayam di sini, ada ikan di sana. Tangan kita menyeberang kayak eskavator. Tapi orang sopen tidak begitu. Itu tidak boleh. Orang tua dulu mengatakan pemali. Kenapa? Ditemukan para ulama tasawuf bahwa siapa yang mengambil makanan, dia melangkahi makanan yang ada di depannya, maka dia tidak akan mendapatkan rezekinya kalau dia kecuali dia urus betul. Tapi kalau dia mengambil makanan yang ada di depannya tanpa melangkahi makanan, maka orang yang akan mengarahkan supaya rezeki itu datang kepadanya. Jadi ya komelo ki beta silada murusu idaleta aja talangkahi makanan itu malaki nanre. Makanya meja-meja yang disiapkan ini enak, Pak. Dari sinilah orang Bugis nareko angkat tabunna agan apalenna dia pakai baki supaya itu bisa diputar. Karena itu nak ada pakai ada ina, dan itu kepintaran orang tua kita dulu luar biasa. Cuma nak mondri dia paham. Kemudian kenapa juga kita dilarang kalau perempuan makan tidak boleh membuka bibirnya? Wah, ini ibu-ibu harus tahu. Ibu-ibu kalau makan jangan coba-coba membuka bibirnya ketika mengunyah. Rapatkan bibir, hanya rahan yang bergerak.
Nanti dia buka ketika dia menyuap makanan. Laki-laki boleh terbuka, tapi hanya tidak boleh bunyi. Kenapa? Wanita yang makan dengan rapat bibirnya, hanya rahangnya yang bergerak, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Ini yang banyak orang tidak tahu. Sudah paham, Bu? Kalau tidak paham, saya pakai bahasa simpelnya. Kalau bibir atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Itu. Kalau masih tidak paham, kelewatan betul. Saya cuma bisa ngomong sampai di situ. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Larangan-larangannya disebut dengan pemali. Makanya orang yang melanggar tidak berdosa, tapi akan berdampak ke kehidupan dunianya. Makanya kalau kita buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ada 21 larangan itu, dan inilah yang disebut sama dulu pemali. Tidak boleh menyapu di dalam rumah di malam hari, karena membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Jangan biarkan jendela terbuka dan pintu sampai masuk waktu maghrib, karena jin akan masuk ke dalam rumahmu. Jangan kau gunakan kain yang kau pakai sebagai lap. Sering kan kita begitu, Pak, pakai baju kemudian kacamata kabur diambil baru digosokkan. Oh, itu menolak rezeki 40 hari. Ini banyak yang melakukan itu. Sudah banyak, sudah ramai ini. HP-nya kalau kameranya kabur, dia gosokkan ke bajunya. Oh, itu pantangan betul itu, Pak. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Dan inilah yang dipelajari ulama dulu, diajarkan ke masyarakat kita. Sehingga ketika dia mencari rezeki, dia tidak pintar, tidak terlalu ahli, tapi kenapa? Dimudahkan terus rezekinya. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun ke anak-anaknya. Tapi sekarang ilmu ini mulai hilang karena menggunakan metode modern. Tapi upasan ia kodale, tanya macan atau masa padale nasugi. Ternyata pak doang ngepasogi tahu. Ternyata galak natai makareso nasugi. Ya kini pak doang ngepasogi tahu dia naga ustaz mamotor, maka pelalu kumanan ustaz lo menceramah. Iya. Karena semua ustaz tahu doanya kayak itu. Coba tanyakan. Kadang-kala saya Pak kalau ke Kalimantan ceramah, ditanya sama orang sopeh gitu, bilang Pak Ustaz, doa apa dibaca supaya kita bisa kaya? Padahal yang bertanya itu sudah ada 5 mobilnya, yang ditanya baru naik motor. Saya seandainya bilang malaikat itu kasih tahu, bila gitu yang kau tanya minta doa kaya baru naik motor, kau sudah punya mobil, itu terbalik. Mestinya saya yang minta sama dia apa yang kau baca sehingga bisa kaya. Makanya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa. Bukan kepada siapa yang pintar. Seandainya kepintaran orang kaya, maka profesor doktor yang belajar ekonomi akan menjadi orang kaya. Tapi apa? Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka syukuri apa yang diberikan kepada kita. Itu kuncinya, Pak. Tapi ada kekayaan yang tidak kalah dari semua yang ada, adalah kekayaan iman. Karena iman yang kuat akan kita syukuri semua. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, Pak. Bulan ini disebut Rasulullah sebagai bulan Nisan. Tadi bulan Syawal itu kalau disebut dalam bulan Islam. Tapi bulan April ini kalau dibahasakan itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan April, Pak. Bulan ini ketika air hujan turun, ada langsung dari langit. Jadi kalau ada hujan di bulan 4, ada langsung dari langit. Jangan melalui atap dengan menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Kemudian bacakan doa. Disebutkan dalam hadis Nabi, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi. Baca masing-masing 70 kali. Air itu ketika berubah menjadi bening, seperti air aqua, maka minum selama 7 hari. Orang yang tidak punya keturunan, kata Nabi, maka bisa diberikan keturunan oleh Allah. Orang yang punya penyakit tapi dia tidak tahu apa penyakitnya, semua dokter sudah tidak menemukan penyakitnya, suruh minum air ini, kata Nabi, selama 7 hari. Maka ketika dia tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka kesempatan di bulan April ini, Pak, selain tadi puasa sunnah Syawal, ada sholat sunnah utakah, bersamaan juga adalah bulan April, ada bulan Nisan, maka usahakan tada air hujan langsung dari langit. Bagi yang sudah berkeluarga tidak punya keturunan, itu paling bagus dipakai. Kalau ada penyakitnya tidak bisa sembuh, coba minum air ini. Itu isyaratnya langsung, dan itu sudah dibuktikan para ulama. Kita bisa temukan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunya. Kemudian saya wasiatkan, ibu-ibu, saya selalu mengatakan, kalau ingin sukses di dunia, ingin menjadi orang hebat, karir politiknya tidak tersendat, satu kuncinya, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu kuncinya. Iya.
Jangan katakan Pak Ustaz ini membela istri. Tidak. Kita bisa melihat tokoh besar Indonesia, orang-orang hebat yang ada di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, Pak. Kita bisa pelajari dia. Soeharto orang hebat. Saya tidak kenal beliau. Memegang tampuk pemerintahan dengan tangan besi. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Habibie orang hebat. Saya tidak mengakui. Dia lahir di Parepare, kebanggaan orang Sulawesi Selatan. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisi? Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kurang apa kehebatannya? Tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan yang betul-betul pas ketika Ibu Ani tidak ada di sisi? Rasulullah kapan dia drop betul ketika Khadijah tidak ada di sisinya? Maka kunci kepemimpinan seorang laki-laki itu ada pada siapa yang mendampingi dia. Makanya saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang pemimpin laki-laki, karena pasti ada wanita hebat yang ada di sisi. Dan kuncinya, iya, kuncinya betul itu, Pak. Dan agama mengajarkan untuk itu. Makanya kalau kita mau mendapatkan keberkahan rezeki dan keberkahan hidup dan kesuksesan hidup, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kita bisa buktikan, Pak, berapa banyak pimpinan pondok pesantren yang ada di luar sana hafal Al-Quran 30 juz, ratusan bahkan ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat 5 waktu, kurang soleh apa dia? Tapi ketika dia berzina dengan santrinya, pasti dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan hina sehina-hinanya. Artinya apa? Yang hafal Quran dan hadis saja bisa dihinakan karena perbuatannya, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu pelajaran. Makanya saya selalu menyampaikan, jika ingin hidupnya berkah dan mudah perjalanannya, cintai istrimu sepenuh hati. Karena doa istri 3 kali lebih cepat diijabah dibanding doa suami. Makanya ketika ada hajat, beritahu istri, nanti dia berdoa. Karena wanita sebelum mengangkat tangannya, itu malaikat sudah menunggu. Tapi kalau ibu-ibu sudah berdoa setengah mati dan tidak terijabah, maka suruh bapaknya tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Tapi kayaknya ibu-ibu tidak sepakat. Ibu-ibu langsung protes. Makanya ibu-ibu saya sampaikan, kalau ada masalah jangan dikasih masuk di media sosial, jangan dikasih masuk di Facebook. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dunia kiamat, tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Yang ada mencatat doa dalam sholat. Itu makanya kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Banyak ibu-ibu bertengkar sama suaminya, langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu. Wah, baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda di bawahnya menulis, langsung dia tulis sabar saya. Itu masalah. Ini awal perselingkuhan. Makanya hati-hati, kalau ada masalah ambil air wudhu, kemudian komunikasi langsung dengan Allah. Jangan berdoa di luar sholat kalau hal itu penting. Kenapa sholat kita dikasih? Karena itu handphone, komunikasi langsung dengan Allah. Karena doa menunggu hari Kamis dan hari Senin. Makanya kalau suaminya pacaran, jangan coba-coba pakai doa, langsung pakai sholat. Kalau suaminya pacaran hari Ahad, itu tidak dilapor. Berdoa baru dicatat. Hari Senin dicatat, hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ doa di store. Makanya kalau pacaran hari Senin baru berdoa, itu baru dicatat malaikat, belum dilapor. Nanti bisa hari Rabu suaminya menikah, doanya belum di store, masih dicatat. Ini makanya ada sholat. Sholat inilah jalur pintas. Makanya semua masalah pasti ada sholatnya. Orang mau melakukan perjalanan, sudah ada doa musafir yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa ada sholat sunnah musafir? Karena kalau doa masih menunggu tugas malaikat, tapi kalau sholat itu tidak pakai perantara. Kenapa ada sholat sunnah taubat padahal sudah ada doa taubat? Karena doa taubat menunggu pencatatan malaikat, tapi sholat taubat itu komunikasi langsung hamba dengan Tuhannya. Terlambat kok bos, sudah mau kau tadi bicara sama Allah, kenapa melapor lagi sama saya? Nah, ini kuncinya. Dari sinilah banyak orang keliru, nanti selesai salam baru berdoa. Padahal tempat berdoa yang paling bagus ketika kita dekat dengan Allah. Ada orang yang beristihara yang menyesal, karena pasti Allah memberi petunjuk.
Ini kunci kehidupan yang diajarkan dalam agama. Sebenarnya inti halal bihalal bukan ceramah. Karena inti halal bihalal adalah bersalam-salaman. Karena banyak di antara kita ini baru ketemu. Sebenarnya ceramahnya hanya pengisi waktu sedikit untuk nasihat. Sebenarnya intinya halal bihalal adalah salam-salaman, saling memaafkan. Makanya tadi protokol mengatakan ada kesempatan nanti itu luar biasa Pak. Kita manfaatkan. Tapi ada hal yang saya ingin sampaikan. Ini wasiat guru kami dan juga sering saya wasiatkan bahwa dalam kehidupan ini satu kuncinya. Maafkan kesalahan orang ketika orang itu salah. Tapi ketika kita salah, maka minta maaflah. Itu kunci ketenangan hidup. Ya jika kau salah itu adam pengangi. Ya kau ini salah, illa wa adam pengi. Amangilino. Tapi ya kau meloki dega agak susah, ci di bawah. Ajak kesusai pada tarupa tahu, amat kampung. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ajak kesusai pada tarupa tahu, pu imang, ajak kesusai makmut tak, malampilah dan bacaan cara rokok, bapak dinutu na tahu. Makmum ajak kesusai mata napai talu ayat na baca tu lima semen ni monri betungan na rokok no lakai ajak kesusai beneta iparenta dia ni ale di balanca baine ajak kesusai lakai tak makat di deni gampang. Ini kuncinya. Makanya saya sampaikan wanita kalau mau rezekinya mudah gampang mudahkan sedekah kepada suami. Siapa istri yang memudahkan sedekah ke suaminya, artinya sedekah berhubungan. Ketika suaminya minta, langsung kasih. Bahkan kalau istri yang menawarkan, itu rezekinya lebih mudah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa wanita yang... Kenapa Bu? Siapa wanita atau istri yang menawarkan dirinya kepada suaminya dan suaminya merasa ridha karena hubungan itu, maka wanita itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Coba. Makanya bapak-bapak kalau mau kok di istrinya bilang mau ki umrah saya. Saya pelajari dalam ilmu hikmah babu ini jadi masalah biasanya memang. Kalau ada wanita mau berhubungan dengan suaminya baru makobi-kobi suaminya nah tidak dihiraukan atau muncul permintaan maka digurut tak aja mau berhubungan narekomang ke permintaan nama kundali maka binilakai na nasa pada ngijo lampu dia pernah talacak tengah anijo jendela kakang ngijo lo lekakku iya kong ka anak tamatu pasti mak bali-bali kong ka gagi pudang tidak akan penurut. Yang kedua, jangan berhubungan di saat kita ngantuk. Kenapa? Anakmu tidak bisa bicara sampai umur 7 tahun belum bisa bicara. Yenang kana anak atau 5 kedanya amma apa ai lan rocakar rubu ya. Betul kagak kowe. Saya sering dibawakan anak-anak minta didoakan, belum bisa bicara Ustaz. Saya cuma kasih tahu satu kuncinya. Siapa yang berhubungan dalam keadaan ngantuk, pasti anaknya tidak bisa bicara. Lambat baru bisa bicara. Saya pernah baca bukunya Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam buku psikoterapi Al-Quran. Bahkan beliau meneliti. Apa penelitiannya? Siapa yang berhubungan setelah salah satunya pernah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun dan berhubungan secara nyata dengan pasangannya tanpa diantara dengan wudhu, ketika istrinya hamil, maka anaknya dipastikan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam buku psikoterapi Al-Quran. Inilah kenapa orang tua kita dulu selalu mengajarkan aja mesti bawa si badenemu narik kodemu mapacing kemudian dalam keadaan tenang magai ya kumaliwasan kita berhubungan palasang anak tak masolat kita berhubungan makutu anak tak ngerang itu makanya pakanjati memang. Tapi ada tempat berhubungan yang paling bagus, ada tempat berhubungan waktu yang paling bagus sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu paling bagus Pak. Generasi kita paling bagus di situ. Itu wasiatnya guru Profesor Dr. Quraisyihab kepada Profesor Dr. Arifuddin Dibone. Kalau engkau berhubungan dan ternyata memang ada hadisnya. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang? Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itu Nabi bilang orang buka Arab. Pas berbuka puasa, sesudah minum air putih, sebelum makan apa-apa, kemudian berhubungan dengan pasangan. Ketika istrimu hamil di situ, maka anakmu bisa menjadi seorang ulama. Oh, ini sudah lewat. Tapi susah kalau imam.
Makanya orang Bugis Sopeng, orang Bugis Sidrap, orang Bugis Wajo, Parepare dan Pindrang sebagian menikahkan anaknya selalu menjelang masuk Ramadan. Bahkan 1 minggu sebelum Ramadan dia masih menikahkan anaknya. Kenapa? Karena dia mencari anak keturunan nanti jadi ulama. Itu kuncinya. Tapi nanti bulan ini setelahnya yang terakhir, angka istilahnya Sopengnya ulet cipi. Dia Pak Buting. Itu benar Pak. Ulet cipi itu sebenarnya istilah orang tua kita dan itu benar. Kenapa? Uangnya dia sudah pakai di bulan Ramadan. Iya. Nah pakai di Noko Ramalang. Dia pernah sampak masa padale na misi jok ke jamaah haji. Maka meloti isolori. Jadi aku mapak boting nga okoro cek dek mina solorang apa makurangi duina. Dia tu ampayasa ngulet cipi. Macipi duina karena ekonomi. Makanya Ki Haji Maimun Subair almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ini pesan beliau, tidak ada dalam hadis, tapi ini bisa dipegang. Siapa yang tidak atau siapa yang sempit rezekinya di bulan April ini, maka itu alamat bahwa 1 tahun ke depan rezekinya akan susah. Tapi siapa yang mudah uangnya di bulan ini, maka itu alamat 1 tahun ke depan akan dimudahkan rezekinya. Jadi ya kuya ulangnya na cipi-cipi balancata, macipi itu pakali not kasih tahun ke depan. Tapi aku malomoy oke, maka itu dimudahkan. Tidak ada dalam hadis, tapi itu ada di dalam ilmu hikmah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, karena saya diminta ceramah 1/2 jam. Ini sudah lewat 5 menit. Jadi saya juga diminta untuk berdoa. Saya hanya ingin sampaikan salah satu ijazah doa yang diberikan oleh Guru Ta Kiai Abdul Rahman Abu Dalli almarhum al-Maghfurlah kepada salah satu ulama kita di Sengkang, dan saya mengambil langsung dari muridnya Guru Ta, bahwa ketika kita berdoa ada satu doa yang sangat masyhur tapi banyak orang tidak tahu, yakni doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Pesan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Abu Dalli. Iya Pak dongangi, mega tahu mapala tapi mega dini sepake. Ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah, jangan dilanjutkan. Lepani okoro, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepani decengagan nalino tacinai minta di situ. Itu doa menurut Guru Tak doa kosong. Itu cek kosong, tidak ada isinya. Makanya disebut sapu jagat. Karena semua yang ada di dunia bisa dimasukkan ke situ. Makanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepani tilawi agar tacinai okoro isi. Wapil akhirati hasanah, yonna tilawi ko pidunya hasanah, tilawi nan cegide ceto ko sorimonri aja kama ical laki gara-gara yaro tilawi, wakina azabannar, tilawi aja nagesati api neraka. Jika jabatan di pidunya hasanah, wapil akhirati hasanata, tinggal natiro nak jabatan ngokoro, wakina azabannar, tilawi aja tapagesai tak ko ngapi neraka gara-gara yaro tilawi. Maka yun naronasa tau pandri tapa hakiki, maka namisa pasiliangan ni kega api, kega bara, kega awu, napakawat di milodo. Itulah yang dijelaskan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Abu Dalli. Sehingga dia mengatakan, magampa pak dongan anak tapi talik nah magam mereka. Tidak semua orang tahu. Kalau ada yang baca itu terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka di Guru Ta lukbangi itu degage sana. Makanya fid dunya hasanah isi. Ya ko jabatan bupati minta di situ. Maki buaki wija-wija. Ya ko maringaran ya ko tilawi. Di situ kuncinya. Itulah yang diajarkan oleh Guru Ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai'. Rabbul wahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadisna sari'an bi islati. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa lihnal jannata daras salam wa baraka rabbana wa ta'ala ya sal jalali wa ikram. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini untuk menyambung silaturahmi ya Allah. Bukakan pintu keberkahan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Ketika ada kesalahan dan hilaf di antara kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan kami menerima maaf dan pemaafan saudara dan sahabat kami ya Allah. Kami mohon rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami mohon umur yang panjang ya Allah, dan berkah ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, angkat semua penyakitnya sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah. Yang punya masalah ya Allah, angkat masalahnya ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa syirrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.